Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan setelah kalian beraktivitas ya. Ini karena tangan ini banyak memegang apa saja, oleh karena itu jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun. Oke, untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah dalam mengawali pembelajaran kali ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bagi kita semuanya. Oke, untuk hari ini akan melanjutkan ya materi tentang persaudaraan. Kalau bahasa Arabnya itu adalah ukhuwah, yang pada waktu minggu kemarin disampaikan mengenai tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Namun sebelum penjelasan materi selanjutnya, kita saksikan dulu video berikut ini. Menolong teman. Muti, kita main yuk. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Homplimpah, 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 homplimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman.
diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Oke, itu tadi video yang kalian saksikan adalah contoh dari persaudaraan ya. Kemudian ada juga bentuk-bentuk ukhuwah Islamiyah. Yang pertama itu tolong menolong ya. Yang tadi kalian saksikan itu adalah bentuk dari ukhuwah Islamiyah. Nah, kita sebagai manusia ketika misalnya kita melihat kondisi di luar, misalnya ketika kalian melihat ada kejadian yang menimpa teman kalian ataupun menimpa orang lain yang kalian tidak kenal, misalnya jatuh dari motor, kalian lihat di depannya. Nah, itu kalian itu harus membantunya ya, membangunkan. Jangan sampai kalian tidak memiliki rasa empati ya. Ataupun ketika misalnya ada tetangga kalian yang tidak memiliki baju, nah kalian punya baju banyak, kalian kasihkan ya. Itu tolong menolong. Kedua, saling membantu. Nah, ini misalnya ini kalian posisinya lagi di pondok pesantren. Ketika misalnya teman kalian itu ada yang belum bisa membaca Al-Quran, menulis, kalian itu dibantu untuk mengajarinya. Nah, itu termasuk sebuah bentuk ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, saling menasehati. Nah, ini misalnya ketika ada teman kalian yang banyak melanggar misalnya ya. Oleh kalian itu tidak boleh didiamkan, tetapi harus dinasehati. Ya, harus dinasehati, jangan sampai membiarkannya, ya. Jangan sampai membiarkannya. Kalau membiarkannya berarti kalian tidak dapat dikatakan sebagai bentuk persaudaraan. Ataupun ketika kalian misalnya dinasihati harus siap untuk menerima nasihat, ya. Nasihat yang baik harus kita laksanakan. Kemudian yang keempat, menjenguk jika ada yang sakit. Ya, contohnya misalnya ketika ada teman kalian sakit, itu kalian harus menjenguknya ketika ada kesempatan. Pahalanya besar itu ketika misalnya ada orang yang keluar dari rumah untuk menjenguk orang yang sakit. Bahkan itu termasuk amal soleh yang sangat besar pahalanya ya. Kemudian yang kelima, bertakziah jika ada muslim yang meninggal. Nah, ini ketika misalnya tetangga kita, saudara kita ada yang meninggal. Nah, kita bertakziah ya, menghibur keluarganya yang ditinggal. Ya. Mengenai tentang persaudaraan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.
sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian ada juga hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu. Yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Oleh sebab itu, jangan menzalimi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya. Ya, ini bagi kalian semuanya sesama muslim, muslimin muslimat, tidak boleh menyakiti teman kalian, entah itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ya, jangan saling menzalimi. Misalnya ini teman kalian, misalnya kalau di pondok pesantren, ketika teman kalian sudah dibistel, diambil makanannya, dicuri, itu sudah menzalimi teman kalian. Kemudian misalnya karena teman kalian itu ada yang belum bisa membaca, kemudian diremehkan. Nah, ini jangan ya. Jangan sampai meremehkan teman, baik itu yang kalian kenal ataupun tidak mengenalnya, dan jangan pula sampai menyakitinya. Ya, jangan sampai menyakitinya. Ini hati-hati ya, karena apa? Doa orang yang dizalimi itu mustajabah. Ya, makanya kalau ada orang yang menzalimi, ini hati-hati ini. Doanya orang yang dizalimi. Nah, itu nanti akan apa? Akan kembali kepada orang yang menzalimi. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian ada lagi hadis mengenai tentang seorang muslim atas muslim yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi situn. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahu wa idza 'atasa fahamidallaha fasami'hu wa idza marida fa'udduhu wa idza mata fatsba'hu. Yang artinya, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, dan jika dia mengundangmu maka datanglah. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat. Jika dia bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah. Jika dia sakit, maka jenguklah, dan jika ia meninggal, maka iringilah jenazahnya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, begitu indahnya seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Nah, kalian ketika bertemu dengan teman, apalagi dengan guru, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, kemudian ketika diundang, misalnya diundang untuk pernikahan, untuk makan-makan. Nah, kalian jangan lupa untuk apa? Untuk datang ya. Kalau misalnya kalian tidak sibuk ataupun tidak ada halangan. Nah, ketika misalnya teman kalian itu meminta nasihat kepada kalian, ya, maka berilah nasihat yang baik. Ketika misalnya teman kalian bersin, mendoakan. Kalau untuk laki-laki yarhamukallah, bagi perempuan yarhamukillah ya. Kemudian ketika ada teman kalian sakit, harus kita jenguk. Nah, kemudian kalau ada yang meninggal, maka iringilah jenazahnya. Takziah ya, ataupun ikut mensolati bagi laki-laki, kemudian juga untuk ikut menguburkannya. Itu termasuk hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Tujuan dari ukhuwah Islamiyah yang pertama untuk keharmonisan hidup bermasyarakat. Ya, ini dari tujuan ukhuwah Islamiyah. Coba ketika misalnya tidak ada
ukhuwah Islamiyah mungkin yang berbeda pendapat, yang berselisih, mungkin akan terjadi konflik ya. Kemudian yang kedua, untuk menghindari perselisihan. Coba kalau yang dikedepankan ukhuwah Islamiyah, insya Allah ketika berbeda pendapat, insya Allah akan cepat selesai ya masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh rahmat dan nikmat yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya kita hidup harmonis, kemudian tenang, tidak ada konflik antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya, insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi umat Muslim. Pembelajaran ditutup ya, apa yang tadi Bapak sampaikan mengenai betapa pentingnya persaudaraan. Ya, jangan sampai kita memutuskan hubungan persaudaraan. Ya, baik itu dengan sesama muslim maupun non muslim. Tadi yang tadi disampaikan, la yadkhul jannata qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi ya. Itu nanti hadis-hadis yang disampaikan ataupun ayat Al-Quran tentang persaudaraan kalian harus hafalkan ya. Nanti suatu saat ketika pembelajaran tatap muka ya, nanti Bapak akan tes siapa yang sudah hafal mengenai hadis tentang persaudaraan dan ayat Al-Quran tentang persaudaraan ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.